Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sintaksis atas tugas dari mata kuliah ilmu lughah yang diampu oleh Ibu dosen Asma Andriani. Adapun kelompok 9 yakni saya sendiri Intan Khofifah Nurul Aini dan rekan saya yaitu Inayah Alfitriani. Baik, langsung saja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sintaksis atas tugas dari mata kuliah ilmu lughah yang diampu oleh Ibu dosen Asma Andriani. Adapun kelompok 9 yakni saya sendiri Intan Khofifah Nurul Aini dan rekan saya yaitu Inayah Alfitriani. Baik, langsung saja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayah dari kelompok 9. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan secara singkat tentang materi sintaksis. Yang pertama yaitu pengertian. Dari sintaksis itu sendiri yaitu dalam linguistik, sintaksis atau ilmu nahwu adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa apapun, sebagaimana sintaksis Irlandia modern. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sintaksis memiliki 3 arti, yaitu 1. Pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Lalu yang kedua, cabang ilmu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya, ilmu tata kalimat, ilmu nahwu. Lalu yang ketiga, subsistem ilmu bahasa yang mencakup hal tersebut. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang objek kajian sintaksis. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis serta sebagai perangkai dalam satuan atau sebagian sintaksis di atasnya. Frasa, klausa, kalimat. Kata sintaksis sebagai pengisi satuan dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, merupakan kelas terbuka serta dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kosakata. Kategori kata yang termasuk ke dalam kata penuh adalah nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Misalnya seperti rumah, yang termasuk ke dalam kategori nomina dan memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal. Sementara kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, serta secara aturan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dari kata tugas adalah kata proposisi seperti di, pada, ke, dari, dan sebagainya. Dan kata konjungsi, kata hubung, seperti dan, tetapi, bahwa, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah frasa. Menurut Cher, frasa dapat diartikan sebagai gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, tidak berstruktur subjek, predikat, objek,
dan mengisi salah satu fungsi sintaksis yang di dalam sebuah kalimat. Sederhananya, frasa dapat diartikan sebagai gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Beberapa contoh frasa adalah kambing hitam. Kambing hitam. Kesatuan kata kambing hitam termasuk ke dalam frasa karena tidak bersifat predikatif, adanya keterlibatan predikat di dalamnya. Kambing hitam menjadi gabungan kata yang menjadi satu. Apabila penulisan frasa kambing hitam ditambahkan menjadi kambing saya berwarna. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis merujuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Yang pertama, subjek. Subjek memiliki peranan pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S besar. Subjek dalam suatu kalimat dapat diidentifikasikan dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa, dan umumnya terletak di awal sebelum penulisan predikat. Agar lebih mudah untuk memahami subjek dalam kalimat, berikut merupakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Lalu yang kedua, dapat didahului dengan kata bahwa. Lalu yang ketiga, dapat berupa kata atau frasa benda. Lalu yang keempat, dapat disertai dengan kata ini atau itu. Yang kelima, dapat disertai dengan pewatas yang. Yang keenam, dapat disertai dengan partikel pun. Lalu yang ketujuh, tidak didahului dengan preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sintaksis yang kedua, yaitu predikat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, hingga frasa bilangan. Di dalam sebuah kalimat predikat biasanya ditandai dengan menggunakan huruf P besar. Beberapa ciri dari predikat diantaranya adalah merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan pokok kalimat. Umumnya ditulis langsung setelah subjek, umumnya diisi oleh verba atau frasa verba kata kerja. Frasa verba atau kerja merupakan salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah, dapat menjadi pertanyaan. Apa yang dilakukan, pokok kalimat, atau bagaimana. Contoh penulisan predikat di dalam kalimat. Yang pertama, contoh, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah sebagai predikat. Yang kedua, orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata menggambar adalah predikatnya. Melanjutkan fungsi sintaksis yang ketiga, yaitu objek. Objek merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Objek dapat berupa kata atau frasa benda. Mudahnya objek dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Penulisan objek biasanya ditulis dengan menggunakan huruf O besar. Contoh, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata ayam goreng ditandai dengan huruf O besar atau sebagai objek. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis dengan pel atau disingkat dengan pel.
terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Pelengkap juga biasanya ditulis langsung setelah predikat. Selanjutnya yang kelima, keterangan. Keterangan bisa ditulis dengan ket atau disingkat dengan ket. Merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan lain sebagainya dalam sebuah kalimat. Unsur keterangan bisa diartikan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisannya fleksibel, tidak selalu berada di akhir kalimat dan bisa ditambahkan atau tidak. Selanjutnya yakni konstruksi sintaksis. Istilah konstruksi sintaksis menunjuk suatu konsep suatu bahasa yang bermakna. Dengan kata lain, konstruksi sintaksis adalah satuan bahasa bermakna berupa frasa, klausa, dan kalimat. Unsur terkecil konstruksi sintaksis adalah bentuk bebas atau kata. Konstruksi sintaksis memiliki ciri yang pertama, anggotanya berupa bentuk bebas. Yang kedua, hubungan antara unsurnya dapat disisipi bentuk kata lain. Yang ketiga, unsur-unsurnya biasanya tidak tetap. Yang keempat, bentuknya berupa frasa, klausa, dan kalimat. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan tentang sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga menjadi satuan ujaran. Yang kedua, sintaksis mempelajari tata hubungan kata dengan kata lain dalam membentuk struktur yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, konstruksi sintaksis memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggotanya berupa bentuk bebas. Yang kedua, hubungan antara unsurnya dapat disisipi bentuk kata lain. Yang ketiga, struktur unsurnya biasanya tidak tetap. Dan yang terakhir, bentuknya berupa frasa, klausa, dan kalimat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.